Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adiza Putri Pramita sebagai bagian deposito, Asri Nurul Azizah sebagai bagian akuntansi, Awang Setiawan sebagai teller 1, dan Carolina Eva Zayena sebagai teller 2. Kali ini kami hadir dengan kasus yang berbeda dari yang sebelumnya. Kasusnya seperti apa ya? Kasusnya seperti ini nih. Pada tanggal 1 April 2020, Nyonya Elis melakukan pembukaan deposito wajib di Bank Mini sebesar Rp100.000 secara tunai. Nasabah datang ke Bank Mini, lalu menuju ke bagian teller. Setelah itu, teller menerima nasabah dengan mengucapkan selamat siang, selamat datang di Bank Mini, dengan saya Awang Setiawan, ada yang bisa saya bantu Ibu? Lalu nasabah menjawab, saya ingin melakukan pembukaan rekening deposito wajib. Lalu teller menjawab, baik Bu, untuk melakukan pembukaan rekening deposito wajib, mohon untuk menuju ke bagian deposito Ibu. Lalu nasabah menjawab, baik Pak. Lalu setelah itu, nasabah menuju ke bagian deposito. Setelah mendapat penjelasan dari bagian deposito dan mengisi formulir pembukaan rekening deposito serta syaratnya, nasabah menuju ke bagian teller untuk menyerahkan berkas-berkas tadi untuk dicek. Setelah menerima berkas-berkas dari nasabah, teller mengecek kelengkapan formulir pembukaan rekening deposito wajib serta persyaratannya. Setelah dicek oleh bagian teller memberikan paraf pada kolom diproses di formulir pembukaan rekening deposito wajib, lalu menyerahkan formulir dan syarat tersebut ke bagian deposito untuk diperiksa lebih lanjut. Bagian teller menuju ke bagian deposito dan mengucapkan, selamat siang Ibu, ini formulir dan syarat pembukaan rekening deposito atas nama Nyonya Elis, mohon untuk diproses lebih lanjut. Lalu bagian deposito menjawab, selamat siang Bapak, baik, akan saya proses lebih lanjut. Teller menjawab, terima kasih Bu, saya permisi dulu. Bagian deposito, baik, silahkan Pak. Lalu teller 1 kembali ke tempatnya. Setelah sertifikat deposito telah selesai diproses, bagian deposito menuju ke bagian teller untuk menyerahkan sertifikat deposito untuk diproses lebih lanjut. Bagian deposito mengucapkan, selamat siang Bapak, ini sertifikat deposito atas nama Nyonya Elis, mohon untuk segera diproses. Teller menjawab, selamat siang Bu, baik, akan saya proses. Bagian deposito menjawab, terima kasih Bapak, saya permisi dulu. Bagian teller menjawab, baik, silahkan Ibu. Ian dari teller 1. Selanjutnya, yang dilakukan teller adalah menyiapkan atau membuat slip penyetoran. Pertama, teller akan menuliskan kode transaksi pada pojok kanan atas slip, yaitu dengan menuliskan BKM strip 2020-001. Kemudian menuliskan keterangan nama tempat, tanggal, bulan, serta tahun, semisal Surakarta 1 April 2020. Kemudian pada bagian jenis setoran, teller menuliskan atau menceklis pada bagian deposito, lalu pada bagian yang kosong itu juga diceklis dan diisi dengan pembukaan deposito. Kemudian mengisi pada bagian informasi. Yang pertama yaitu informasi nomor rekening dan nama nasabahnya. Kemudian pada bagian penyetor menuliskan nama, alamat, unit kerja, NIM atau NIP dari penyetor itu sendiri. Kemudian karena ini pembukaan deposito, maka pada bagian pembayaran yang disetor ke rekening PLN, listrik ataupun PDAM itu disilang. Langsung lanjut ke bagian jumlah yang disetor dan terbilang. Untuk jumlah yang disetor itu ditulis dengan angka dan terbilang itu ditulis dengan huruf, yaitu Rp100.000. Jangan lupa untuk terbilang bagian depan dan bagian belakang itu diberi dengan tanda pagar. Setelah mengisi, maka teller akan memberikan atau menuliskan nama, NIM, serta menandatangani pada kolom bagian teller. Setelah itu, teller pergi ke bagian manajer untuk meminta manajer menandatangani slip penyetoran. Setelah sampai di bagian manajer, maka teller akan menyapa dan menyampaikan maksud kedatangannya pada manajer. Seperti ini. Selamat siang Pak, ini ada slip penyetoran untuk pembukaan deposito, mohon untuk ditandatangani. Setelah manajer menuliskan nama, NIM, dan menandatangani slip, maka teller mengucapkan terima kasih kepada manajer dan kembali ke meja teller. Setelah teller sampai di meja teller, maka teller akan memanggil nasabah untuk melakukan proses lebih lanjut.
Seperti ini. Nasabah atas nama Ibu Elis. Setelah nasabah datang ke bagian meja teller, maka teller akan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh nasabah tersebut, yaitu untuk menandatangani serta menuliskan nama dan NIM pada slip penyetoran. Seperti ini. Ibu, ini mohon untuk menandatangani dan jangan lupa untuk menuliskan nama serta NIM. Setelah nasabah menandatangani slip, maka yang dilakukan teller adalah mengecap atau memberikan cap lunas pada slip penyetoran. Jangan lupa untuk pengecapan itu dilakukan di hadapan nasabah. Setelah itu, teller memberikan slip serta sertifikat deposito kepada nasabah dan menjelaskan terlebih dahulu dan menanyakan apakah nasabah akan melakukan transaksi lain atau tidak. Seperti ini. Ini Bu untuk sertifikat deposito dan slip pada transaksi hari ini dan sebesar Rp100.000. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Karena untuk transaksi hari ini, nasabah tidak akan melakukan transaksi lain, maka sudah dicukupkan. Sebelum nasabah pergi, maka teller akan mengucapkan terima kasih kepada nasabah seperti ini. Terima kasih, selamat datang kembali di Bank Mini. Setelah nasabah pergi, maka teller akan mencatat transaksi hari ini atau transaksi tersebut pada buku pembantu teller. Setelah itu, sisa slip tadi yaitu berwarna merah untuk bagian deposito dan putih untuk bagian akuntansi dimasukkan pada map operasional untuk diserahkan pada bagian deposito dan bagian akuntansi. Setelah bank tutup, maka teller akan pergi ke bagian deposito dan bagian akuntansi untuk menyerahkan map operasional. Pertama akan ke bagian deposito. Selamat sore Bu, ini map operasional untuk hari ini. Setelah bagian deposito mengucapkan terima kasih, maka teller juga mengucapkan terima kasih. Kemudian melanjutkan ke bagian akuntansi dan berkata seperti ini. Selamat sore Bu, ini untuk map operasional hari ini. Setelah bagian akuntansi mengucapkan terima kasih, maka teller mengucapkan terima kasih. Nasabah yang ingin melakukan pembukaan deposito akan menuju ke bagian deposito dan di bagian deposito akan menyapa, "Selamat siang, dengan saya Adisa Putri, ada yang bisa saya bantu?" Dan nasabah akan mengatakan bahwa dirinya ingin membuka deposito. Baik, setelah itu bagian deposito akan menjelaskan bagaimana syarat dan prosedur pembukaan deposito. Baik, di Bank Mini mempunyai produk berupa deposito wajib yang diperuntukkan untuk mahasiswa pendidikan akuntansi semester 4. Persyaratan pembukaannya yaitu mengisi formulir pembukaan deposito wajib dan membawa 1 lembar fotokopi identitas diri. Untuk nominal depositonya sebesar Rp100.000 untuk jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Pembayaran ini harus dibayarkan sekaligus, tidak boleh diangsur. Untuk bunganya sebesar 0,7% per bulan atau sama dengan 8,4% per tahun. Apabila deposito ini dicairkan melebihi waktu pencairan, maka tidak ada penambahan atau penyesuaian pembungaan. Deposito ini dapat dicairkan apabila mahasiswa telah melakukan ujian pendadaran dan membawa surat bebas laboratorium dan untuk pembayaran biaya administrasi yaitu sebesar Rp9.000 pada saat pencairan. Sekian untuk syarat pembukaan deposito wajib. Apakah Ibu sudah membawa persyaratannya? Dikarenakan nasabah sudah membawa persyaratannya, maka nasabah mengisi formulir pembukaan deposito wajib. Setelah nasabah mengisi formulir deposito wajib, maka bagian nasabah akan meminta persyaratannya yaitu 1 lembar fotokopi identitas diri dan menjadikan satu dengan formulir. Setelah itu, deposito akan menyerahkan formulir ini kembali ke nasabah dan mengucapkan, "Baik Ibu, ini formulir dan persyaratan untuk pembukaan deposito wajib. Silahkan
Silakan dibawa menuju ke bagian teller untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu, nasabah menuju ke bagian teller. Teller akan menuju ke bagian deposito dan menyerahkan formulir dan persyaratan dari nasabah yang ingin membuka deposito. Setelah itu, bagian deposito akan memeriksa persyaratan dan formulir dan menghubungkan tanda tangan di formulir tersebut. Setelah membubuhkan tanda tangan di formulir pembukaan deposito, maka deposito akan menuliskan data nasabah pada buku daftar nasabah deposito. Setelah menuliskan data nasabah, maka selanjutnya bagian deposito akan membuat buku pembantu nasabah. Selanjutnya, bagian deposito akan membuat sertifikat deposito. Setelah membuat sertifikat deposito, maka bagian deposito akan menuju ke bagian manajer untuk memintakan tanda tangan manajer. Selamat siang Bu. Jadi ini ada formulir pembukaan deposito dan sertifikat deposito untuk dimohon untuk ditandatangani. Selanjutnya, formulir tersebut akan diajukan ke owner. Selanjutnya, bagian deposito akan menuju ke bagian teller untuk menyerahkan sertifikat deposito dan agar sertifikat tersebut diberikan kepada nasabah deposito. Selamat siang Bu, ini ada sertifikat deposito. Mohon untuk diberikan pada nasabah deposito. Pada saat tutup operasional bank, teller akan mendistribusikan map operasional dan mendistribusikan map operasional bagian deposito. Selanjutnya, bagian deposito akan mencatat transaksi pada slip operasional pada buku pembantu deposito. Map operasional tadi diarsipkan pada owner. Keesokan harinya, bagian deposito akan mengembalikan map operasional kepada teller dengan mengucapkan, "Selamat pagi, Pak. Ini map operasional untuk hari ini. Terima kasih." Yang selanjutnya adalah bagian akuntansi. Bagian akuntansi mulai bekerja ketika teller datang ke bagian akuntansi dengan membawa map operasional yang berisi transaksi untuk hari yang bersangkutan. Dan ini dilakukan ketika bank akan tutup operasi. Karena pada kasus ini adalah kasus pembukaan deposito, maka slip yang diserahkan oleh teller adalah slip berwarna putih, slip penyetoran tunai yang sudah diisi dengan keterangan transaksi pada hari itu. Kemudian bagian akuntansi mengambil buku akuntansi dan melakukan pencatatan atas slip yang sudah diterima dari teller dengan cara mendebet kas sebesar 100.000, kemudian mengkredit deposito wajib sebesar 100.000. Jika sudah dilakukan pencatatan, maka bagian akuntansi menandatangani slip tersebut. Kemudian bagian akuntansi membereskan buku akuntansi, mengambil owner, kemudian slip yang tadi sudah dicatat dan sudah ditandatangani itu dimasukkan ke dalam owner untuk diarsipkan. Kemudian dibereskan. Untuk hari yang sama dengan pembukaan deposito, bagian akuntansi bekerja hanya sampai di sini.
Kemudian pada keesokan harinya di pagi hari, bagian akuntansi akan datang ke meja teller dengan membawa map operasional kosong yang hari sebelumnya sudah diserahkan dari teller kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi datang ke teller dan mengatakan, "Selamat pagi Bu," dengan membawa map operasionalnya. "Selamat pagi Bu, selamat pagi. Ini saya akan menyerahkan map operasional untuk transaksi hari ini. Terima kasih." Terima kasih. Nah, demikian tadi penjelasan dari kami. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.